Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alinsia Chandra dari Sekolah SMP Kristen Petra 3 dari kelas 93 nomor absen 2. Hari ini saya akan membagikan pendapat saya tentang buku yang telah saya baca berjudul Dylan. Dia adalah Dylanku tahun 1991 yang ditulis oleh P.D. Baik dan diterbitkan pada tahun 2015. Buku ini merupakan lanjutan dari kisah cinta Milea dan Dylan yang sebelumnya dimulai dari Dylan pertama. Novel ini menceritakan dari sudut pandang Milea. Saya memilih buku ini karena saya telah membaca buku dari P.D. Baik lainnya yang berjudul Milea Suara dari Dylan. Buku ini tidak hanya menceritakan tentang kisah cinta Dylan, tetapi juga menghadirkan gambaran kehidupan sekolah, persahabatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Buku ini juga sangat cocok dibaca oleh para remaja seperti saya sendiri. Buku ini sangat menarik bagi saya karena saya seperti diajak melihat kisah cinta Dylan dan Milea dari sudut pandang Milea sendiri. Diringkas menggunakan gaya bahasa yang penuh emosi dan mudah dipahami. Buku ini dibagi dengan beberapa poin sesuai isinya sendiri. Awalnya, hubungan mereka terasa manis dan penuh kebahagiaan. Dylan dengan berbagai cara uniknya selalu membuat Milea tersenyum. Dimulai dari kata-kata romantis yang jenakah hingga perhatian sederhana yang membuat Milea merasa istimewa. Namun, hubungan itu tidak selalu berjalan mulus. Milea sering khawatir dengan Dylan karena Dylan masih sering terlibat dengan geng motornya yang penuh resiko. Selain itu, muncul orang-orang di sekitarnya yang menambah kerumitan, seperti Yugo, sepupu Milea yang menaruh hati kepadanya, Benny, mantan Milea yang masih ikut campur, dan Pak Dedi yang memberi perhatian khusus kepada Milea. Semua ini memunculkan rasa cemburu, salah paham, dan pertengkaran di antara Dylan dan Milea. Di sisi lain ada momen-momen yang menunjukkan betapa mereka masih saling peduli. Misalnya saat Milea membesuk Dylan yang sakit di rumah sakit. Tetapi seiring berjalannya waktu, konflik semakin tajam sehingga pada akhirnya Dylan memutuskan untuk menjauh. Hubungan mereka pun berakhir dengan perpisahan yang menyakitkan bagi keduanya. Bagian akhir novel menggambarkan Milea yang sudah dewasa, menuturkan kembali kisah cintanya dengan Dylan sebagai kenangan masa muda yang indah sekaligus pahit. Walaupun tidak berakhir dengan bahagia, Milea menyadari bahwa Dylan adalah cinta pertamanya yang selalu ia kenang sepanjang hidupnya. Dan di akhir cerita, diceritakan bahwa Milea menerima kenyataan bahwa hubungan mereka tidak bisa dipertahankan dan Milea berusaha untuk merelakan Dylan untuk bahagia dengan orang lain. Menurut Milea, cinta bukan soal memiliki tetapi soal menghargai dan berusaha untuk merelakan. Cerita disusun dengan alur campuran maju dan mundur, dengan mengikuti alur pikiran Milea. Kelebihan buku ini gaya bahasanya ringan dan santai, mengandung banyak nilai tentang cinta dan memberikan sudut pandang Milea yang sangat emosional yang membawa saya merasakan juga emosionalnya. Menghadirkan konflik yang realistis, tidak hanya kisah percintaan, tetapi ada konflik-konflik baru yang muncul. Kekurangannya buku ini memiliki alur campuran maju dan mundur yang lumayan membingungkan bagi saya saat saya membaca. Beberapa konflik tidak tergali dalam, minim dialog antar tokoh, dan ada beberapa bagian yang lumayan membosankan di buku ini. Buku ini mengajarkan tentang bagaimana cara kita bersikap dewasa dengan menerima kenyataan dan belajar merelakan. Buku ini menceritakan seperti kisah anak remaja yang mengalami percintaan. Ini adalah pendapat saya tentang buku yang telah saya baca. Sekian dan terima kasih.